Tidak hanya fokus pada produksi rutin, PT Inka kini gencar melahirkan berbagai inovasi untuk menjawab tantangan transportasi masa depan. Mulai dari tram baterai dengan teknologi otonom hingga gerbong logistik hopper yang mampu memangkas waktu bongkar muat terus dikembangkan di PT Inka Madiun. Di tengah geliat pembangunan infrastruktur dan transformasi teknologi di Indonesia, ada satu nama yang terus bergerak senyap namun pasti, menciptakan terobosan demi terobosan untuk masa depan transportasi nasional. PT Industri Kereta Api atau PT Inka, yang selama ini dikenal sebagai produsen kereta api kebanggaan Indonesia, kini tidak lagi hanya berfokus pada produksi rutin. Perusahaan ini tengah melangkah lebih jauh, memasuki fase baru sebagai pusat inovasi teknologi transportasi yang berorientasi pada efisiensi, keberlanjutan, dan kemandirian nasional. Di bawah terik matahari Kota Madiun, Jawa Timur, aktivitas di dalam pabrik PT Inka terus bergemuruh. Suara dentingan logam yang saling beradu, percikan api dari proses pengelasan serta pergerakan alat berat menciptakan simfoni industri yang menggambarkan betapa seriusnya upaya pengembangan teknologi dilakukan di tempat ini. Namun di antara deretan panjang produksi kereta konvensional, terdapat satu rangkaian yang mencuri perhatian. Sebuah perwarupa dengan desain modern, terdiri dari dua gerbong berwarna biru muda dan abu-abu, berdiri di jalur uji coba atau stabling. Inilah tram baterai, sebuah inovasi yang menjadi simbol langkah maju Indonesia dalam menghadapi tantangan transportasi masa depan. Tram ini bukan sekadar alat transportasi biasa. Ia dirancang untuk menjawab kebutuhan mobilitas perkotaan yang semakin kompleks dengan mengedepankan konsep ramah lingkungan. Menggunakan sistem baterai sebagai sumber energi utama, tram ini mampu beroperasi tanpa menghasilkan emisi langsung, menjadikannya solusi yang relevan di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas udara di kota-kota besar. Dengan kapasitas hingga 50 penumpang, tram ini juga dirancang dengan konsep lantai rendah atau low floor, sehingga memudahkan akses bagi berbagai kalangan, termasuk lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Secara teknis, tram ini mampu melaju hingga kecepatan maksimal 70 km per jam. Dalam satu kali pengisian daya, ia dapat menempuh jarak hingga 90 km. Angka ini menunjukkan bahwa teknologi baterai yang digunakan telah mencapai tingkat efisiensi yang cukup tinggi untuk mendukung operasional transportasi perkotaan. Namun yang membuat tram ini benar-benar berbeda bukan hanya terletak pada sumber energinya, melainkan pada kecerdasan yang tertanam di dalamnya. Melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan dan lembaga pendanaan seperti Institut Teknologi Bandung dan LPDP, PT Inka mengembangkan sistem otonom berbasis kecerdasan buatan. Teknologi ini memungkinkan tram untuk mendeteksi kendaraan lain di sekitarnya, membaca kondisi lingkungan, serta mengambil keputusan secara mandiri saat beroperasi di jalan raya yang berbagi ruang dengan kendaraan umum. Ini adalah lompatan besar dalam dunia transportasi nasional karena menghadirkan konsep kendaraan tanpa pengemudi yang selama ini lebih banyak dikembangkan di negara-negara maju. Pengujian terhadap kemampuan sistem otonom ini tidak dilakukan secara sembarangan. Salah satu tahap penting dilakukan di lintas stasiun Purwosari hingga Solo Kota pada November 2024. Dalam pengujian tersebut, tram diuji untuk beroperasi berdampingan dengan kendaraan bermotor di jalur nyata. Data yang dikumpulkan berfokus pada akurasi sensor, respon sistem terhadap berbagai situasi di jalan, serta kemampuan pengambilan keputusan secara real-time. Hasil dari pengujian ini menjadi dasar penting untuk penyempurnaan teknologi sebelum nantinya diterapkan secara luas. Langkah PT Inka tidak berhenti pada tahap pengembangan prototipe. Perusahaan ini juga mulai menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah untuk implementasi nyata. Salah satunya adalah melalui penandatanganan nota kepahaman dengan pemerintah Kota Bogor. Dalam kerjasama ini, tram baterai akan diuji coba di kawasan sekitar stasiun hingga alun-alun kota. Tahap awal ini akan menjadi fondasi untuk pengembangan koridor pertama sepanjang 7 hingga 8 km. Jika berhasil, proyek ini berpotensi menjadi model transportasi perkotaan modern yang dapat direplikasi di berbagai kota lain di Indonesia. Namun inovasi PT Inka tidak hanya berfokus pada transportasi penumpang. Di sektor logistik, perusahaan ini juga menghadirkan solusi yang tak kalah revolusioner.
Salah satunya adalah pengembangan prototipe gerbong hopper dengan sistem bottom dump. Gerbong ini dirancang khusus untuk angkutan batu bara, yang selama ini menghadapi berbagai kendala dalam proses bongkar muatan. Dalam sistem konvensional, kereta pengangkut batu bara harus berhenti di titik tertentu untuk melakukan pembongkaran muatan. Proses ini tidak hanya memakan waktu, tapi juga sering menyebabkan antrian panjang di jalur distribusi. Akibatnya efisiensi logistik menjadi terganggu dan biaya operasional meningkat. Menyadari permasalahan ini, PT Inka menghadirkan inovasi berupa mekanisme pintu bawah yang dapat dibuka secara mekanis, memungkinkan muatan dibongkar tanpa harus menghentikan kereta. Konsep ini dikenal sebagai gravity discharge, di mana batu bara dapat langsung dijatuhkan melalui bagian bawah gerbong saat kereta masih bergerak. Dengan sistem ini, waktu bongkar muat dapat dipangkas secara signifikan. Dampaknya sangat besar, terutama di jalur-jalur padat seperti di Sumatera Selatan dan Lampung. Di wilayah tersebut, angkutan batu bara merupakan salah satu tulang punggung aktivitas ekonomi, sehingga peningkatan efisiensi memiliki implikasi langsung terhadap produktivitas dan kelancaran distribusi. Dengan berkurangnya waktu tunggu di titik pembongkaran, potensi bottleneck dapat diminimalkan. Siklus operasional kereta menjadi lebih cepat, kapasitas angkut meningkat, dan distribusi menjadi lebih terjadwal. Dalam jangka panjang, inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi perusahaan logistik, tetapi juga memperkuat daya saing industri nasional. Keberhasilan dalam mengembangkan berbagai prototipe ini tentu tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor. PT Inka tidak bekerja sendiri. Dukungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional serta fasilitas dari Kementerian Perindustrian menjadi faktor penting dalam mempercepat proses pengembangan teknologi. Kolaborasi ini mencerminkan pendekatan ekosistem, di mana pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan bersinergi untuk menciptakan inovasi yang berkelanjutan. Lebih dari sekedar menghasilkan produk, PT Inka juga memiliki visi untuk menjawab kebutuhan pasar domestik, khususnya dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian, yang hingga saat ini masih menjadi salah satu pemesan terbesar. Prototipe yang dikembangkan diharapkan dapat menjadi solusi nyata yang tidak hanya inovatif, tetapi juga aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Dengan adanya sinkronisasi antara pengembang dan pengguna, peluang untuk implementasi teknologi secara luas menjadi semakin besar. Di sisi lain, ambisi PT Inka juga tercermin dalam proyek yang lebih besar, yaitu pengembangan kereta cepat merah putih. Proyek ini menjadi simbol dari keinginan Indonesia untuk tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pemain dalam industri teknologi tinggi. Prarupaka kereta cepat ini tengah disiapkan di fasilitas PT Inka di Banyuwangi, dengan desain yang mengedepankan prinsip ramah lingkungan dan efisiensi energi. Menggunakan sistem baterai terintegrasi, kereta cepat ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional. Ini sejalan dengan tren global yang mengarah pada penggunaan energi bersih dan berkelanjutan. Meskipun masih dalam tahap pengembangan, proyek ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk mengejar ketertinggalan dalam teknologi transportasi modern. Tidak hanya itu, PT Inka juga terus berupaya meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri dalam setiap produknya. Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun kemandirian industri nasional. Dengan memperkuat rantai pasok lokal dan mengurangi ketergantungan pada komponen impor, Indonesia dapat menciptakan ekosistem industri yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Upaya ini tentu tidak mudah, dibutuhkan investasi besar, pengembangan sumber daya manusia, serta komitmen yang kuat dari berbagai pihak. Namun, langkah-langkah yang telah diambil menunjukkan arah yang jelas. PT Inka tidak hanya ingin bertahan sebagai produsen, tetapi juga berkembang menjadi inovator yang mampu bersaing di tingkat global. Apa yang terjadi di Madiun hari ini bukan sekedar aktivitas produksi biasa. Ini adalah gambaran dari sebuah transformasi besar yang sedang berlangsung. Dari tram otonom berbasis baterai, gerbong logistik yang efisien, hingga ambisi kereta cepat nasional, semuanya menunjukkan bahwa Indonesia sedang bergerak menuju masa depan transportasi yang lebih canggih dan mandiri.
Dengan terus mendorong inovasi, memperkuat kolaborasi, dan meningkatkan kualitas produk, PT Inka telah menempatkan dirinya sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional. Perjalanan ini masih panjang, penuh tantangan, dan membutuhkan konsistensi. Namun satu hal yang pasti, langkah yang telah diambil hari ini akan menjadi fondasi bagi masa depan transportasi Indonesia yang lebih maju, efisien, dan berdaya saing tinggi di kancah internasional.